Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan ya materi kita. Yang kemarin juga sudah tugasnya juga udah pada masuk ya. Nanti juga ada lanjutan dari tugas tersebut. Ujungnya adalah di project yang kalian bikin ya. Nah, materi kita pagi hari ini adalah tentang file upload. Nah, jadi aplikasi tentang file upload ini sering digunakan. Seperti di sistem informasi akademik kita juga akan untuk file upload seperti pengumpulan tugas juga menggunakan sistem file upload. Nah, ini akan saya bahas file upload yang dibahas ini adalah berupa foto ya, berupa gambar. Jadi file berupa gambar. Nah, sebelumnya saya mau ngebahas ulang tentang proses ininya ya, proses import dan ekspor datanya. Kemarin waktu pertemuan 11 itu kan kita sudah ngebahasnya tentang detail ya, tentang tentang tampilan detail. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang yang file upload. Otomatis itu ada beberapa fitur yang di-upgrade sama saya, ditambah gitu ya, ditambah. Lalu database-nya juga gitu. Database-nya juga ada yang ditambah. Nah, supaya kita dokumentasinya lengkap, jadi ada setiap setiap pertemuan itu ada ya. Setiap pertemuan itu ada, jadi supaya bisa melihat perbedaan dari tiap pertemuannya, maka saya bikin terpisah-pisah gitu ya. Nah, ini saya bikin untuk yang pertama kali itu kita bikin yang ini ya. Ini kan data yang waktu di pertemuan 11. Nah, kalau di sini kan dilihat belum ada untuk yang file-file upload-nya ya. Inputan file upload juga belum ada. Lalu di sini database-nya juga masih yang seperti ini. Nah, yang database yang kemarin yang tadi ya, bukan kemarin, yang tadi saya bagikan itu sudah ada penambahan satu field baru namanya foto ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga ya, atau kita bisa import dari database yang sudah ada ya. Tapi sebelumnya database yang sekarang ini harus kita selamatkan dulu ya. Kita ekspor dulu nih yang sudah ada. Jadi kita klik dulu nih si database-nya, di DBC akadnya, kita klik, lalu kita ekspor dulu ya. Jadi kita backup dulu lah. Kita backup dulu database-nya. Nah, setelah masuk ke menu ini ya, ke bagian ekspor, ini kita saya biasanya nggak langsung saya go ya, nggak pilihan saya bukan quick gitu. Jadi yang saya pilihnya adalah yang custom display karena di sini ada beberapa option yang diperlukan. Nah, di custom sini yang saya pilih adalah ada di bagian object creation option. Nah, di sini ada add create database use statement sama add drop table view procedure. Ini maksudnya kalau create database itu kita tidak harus buat database lagi kalau misalnya di server tujuan kita itu belum ada database-nya. Nanti otomatis dia akan membuat si database-nya. Lalu kalau untuk drop table dan create lagi, ini maksudnya kalau misalnya ada tabelnya sudah ada gitu ya, dia akan dihapus dulu. Setelah dihapus baru di create tabel baru dan diisi dengan data yang baru. Seperti itu ya. Sebetulnya dua ini aja sih, dua option ini saja yang diperlukan. Nah, setelah ini baru kita klik tombol go-nya supaya ada database kita ke update ya. Nah, ini ke backup bukan ke update. Nah, ini ke backup. Kita buka di file download ya. Folder download biasanya ya. Nah, lalu kita taruh di aplikasi yang ada kita sekarang. Seperti di sini ya. Ini saya sudah ada filenya, nah seperti ini. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat juga ya di Sublime Text sebetulnya database yang sudah di backup ini. Kita ada di folder CI-nya. Nah, di sini ada yang tadi ya, database yang sudah kita backup. Kita bisa lihat ya filenya karena sebetulnya isinya itu sebetulnya cuma perintah-perintah SQL. Nah, ini ya. Ini DBC akadnya yang sudah di backup yang barusan. Terus di sini ada perintah yang tadi tuh, kalau di checklist ada create database, kalau misalnya database-nya nggak ada. Tapi kalau pakai quick itu biasanya ini nggak ada gitu ya, itu biasanya nggak ada.
Nah, terus untuk ini juga ya, drop table if exist. Nah, ini kan perintah SQL-nya kalau misalnya ada tabelnya, ada tabel mahasiswa. Jadi kalau ada, dia bakal ngehapus dulu, di drop dulu. Kalau nggak ada, dia langsung. Nah, kalau yang quick itu dia langsung ke create tabel. Makanya biasanya kalau misalnya kita nge-import data terus di database server kita nggak ada database-nya, kalau yang pakai sistem quick itu kita harus bikin database dulu. Kalau ini nggak usah. Nah, itu seperti ini ya. Di sini ada cuma sedikit aja sih karena memang datanya sedikit gitu. Ya, cuman beberapa baris ya. Nah, itu untuk yang sudah di backup. Nah, sekarang itu database-nya sudah di backup. Lalu sekarang kita backup ininya CI-nya. Nah, ini kan sudah ada ya, sudah ada yang baru nih CI update materi 12. Nah, berarti yang ini kita rename nih. Ini kita rename jadi yang 11. Artinya ini aplikasi yang pertemuan 11. Nah, setelah itu baru yang materi 12 ini kita ekstrak. Kita ekstrak, ekstrak here saja. Nanti dia akan otomatis buat folder CI. Oke, nah ini ya. Ini sudah ada folder CI-nya. Nah, ini kenapa saya bahas tentang ini karena biasanya ini hal kecil yang suka terlewat gitu ya, suka terlewat gitu, suka tidak diperhatikan. Karena biasanya kalau kita bekerja dengan tim atau kita bekerja dalam satu project, itu kita pasti sering untuk backup data, backup data untuk upgrade itu tuh pasti kita sering melakukan itu ya. Nah, jadi ya maksudnya ini bisa diperhatikan juga untuk proses si upgrade-nya. Nah, sekarang kalau ini kan sudah ya, sudah kita ekstrak. Nah, di sini juga sudah ada database yang harus kita import. Nah, ini ya. Nah, sekarang balik lagi ke phpMyAdmin-nya. Nah, di sini ini kan kalau kita perhatikan masih yang belum ada ini ya, tabel field tambahannya ya. Nah, ini kan belum ada yang field tambahannya. Kita bisa import ya, import. Nah, kita bisa import di sini. Lalu cari filenya ya, choose file. Nah, masuk ke direktori CI yang tadi ya, lalu cari yang ini db siakat ketemuan 12. Nah, setelah ini ada, lalu kita go ya, kita eksekusi filenya. Nah, ini sudah selesai. Ada message ya, import has been successful, finish. Ya, 16 query execute karena ada 16 query yang dieksekusi. Nah, lalu di sini dilihat tidak ada error. Biasanya kalau error itu ada peringatan merah ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat si tabelnya. Tabelnya seperti apa? Nah, ini. Tabelnya ada tambahan satu kolom ya, kolom foto, dan di sini juga sudah ada isinya ya. Isinya ya sebetulnya berupa nama file. Jadi konsepnya upload foto ini atau upload gambar ini yang diupload atau filenya itu beradanya bukan di database, tapi beradanya di server, di file server atau di folder CI kita ya. Nah, jadi kita nguploadnya ke situ. Nah, sementara untuk mengaksesi file tersebut kita cukup simpan informasi tentang nama filenya, gitu, tentang nama filenya. Kalau ini otomatis kan berarti isinya ini tipe datanya bisa varchar ya. Jadi si foto ini bisa varchar karena dia hanya mencatat teks gitu. Dia hanya mencatat teks seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lihat si aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini kan yang tadi yang belum yang sebelumnya ya. Kalau diklik pasti ini masih belum ada tambahan untuk menambahkan foto. Nah, sekarang kita refresh ya. Kita refresh karena itu masih ada di memori ya tadi. Jadi bisa jalan. Nanti kalau setelah di refresh, nah ini agak lama karena memang ada file baru. Ada banyak perubahan untuk upload foto ini. Yang pertama, perubahan yang pertama ada di sini ditambah data mahasiswa otomatis di file mahasiswa.php ya, di view-nya. Nah, ini dia. Ini ada tambahan input baru yaitu upload foto.
Nah, sekarang sini akan saya praktekkan dulu ya. Misalnya seperti inilah, saya kasih contoh ya. Misalnya saya kasih contoh seperti ini kan testing ya. Testing aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu, lalu nomor teleponnya. Nah, misalnya ini pilih fotonya. Nah, foto saya sebetulnya dari file CI yang sudah saya kirim itu juga sudah ada bahan ya, bahan untuk apa namanya, untuk eksperimen lah. Adanya di aset, lalu ada di folder disk, dan ada IMG, image ya. Ini sebetulnya bawaan dari admin LTI-nya, jadi bisa kita pakai untuk apa namanya, eksperimen ya, kita eksperimen. Misalnya kita ambil fotonya, contohnya salah satunya adalah ini ya, misalnya avatar 5 lah gitu. Ini yang avatar 5 ya. Lalu open. Nah, nanti ada tulisan di sini avatar 5 ya. Oke, avatar 5. Nanti setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan di sini udah ada ya namanya, terus bisa kan tadi udah tambah data ya, untuk tambah data. Nah, sekarang kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini juga ada perubahan. Nah, ini udah ada ya. Tuh. Ada fotonya gitu. Ada fotonya, terus apa namanya? Ini juga bisa dihapus. Jadi di script hapus juga itu ada prosesnya. Nah, foto ini dia ke uploadnya kemana? Nanti ada settingan untuk foldernya. Jadi kalau dibuka itu saya buat apa namanya, folder foto ya di directory aset. Di directory aset saya buat folder foto. Nah, di sini isinya ya. Isinya. Oh ya, di sini ternyata ada dua baru ya, dua yang apa maksudnya, dua foto yang sama ya, gitu. Nah, di refresh dulu, kita lihat database-nya. Nah, ini dua file yang sama. Jadi kalau kalau misalnya kita ketika diupload ada dua file yang sama, dia secara sistem dia akan otomatis nge-rename filenya. Filenya dia akan berubah menjadi ada tambahan satunya di belakangnya gitu. Jadi sudah otomatis. Karena ini sebetulnya si Avatar 5 ini sudah dipakai di apa? ID-nya nomor 3 ya, ID-nya nomor 3. Nah, sementara yang Denny ini juga memakai avatar yang sama. Nah, ini bisa kita edit ya. Kita bisa ganti. Belum nanti kita praktekkan yang hapus. Nah, ini yang kalau yang nomor 3 memang untuk kalau dilihat gambarnya sama tapi filenya sudah di rename ya, yang satu lagi. Nah, berarti yang diganti misalnya yang ini, yang Denny ya. Nah, kita edit ya, kita klik editnya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini ya, ini kan fotonya seperti ini. Nah, sekarang kita ganti nih, kita ganti fotonya. Nah, katakanlah saya mau pakai foto yang misalnya yang ini ya, nah yang ini. Nah, tapi ya di sini langsung berubah ya namanya. Nah, di sini langsung berubah namanya. Oh sorry, kalau itunya diklik dia langsung ngebuka lagi. Ya, dia langsung ngebuka lagi. Nah, ini langsung disimpan. Memang dia tidak langsung otomatis ke sini karena kan ini harus di-refresh dulu dan harus disimpan dulu ke database. Setelah ada proses simpan, baru dia nanti ke update. Nah, itu ya. Dia langsung ke update ya. Yang terakhir. Sekarang kalau kita lihat di database pun yang avatar 51. Nah, ini kan yang tadinya avatar 51. Kita refresh. Nah, sudah rubah ya menjadi user 6. Nah, ini kan nama filenya. Lalu kita lihat di folder foto juga. Nah, lihat folder fotonya juga sama. Yang tadi yang avatar yang sama sudah nggak ada seperti ini ya. Itu yang proses perubahannya. Jadi ada untuk proses apa namanya, inputan, lalu untuk melihat data secara keseluruhan, sama ngeedit dan bisa menghapus juga. Tapi sebelum saya bikin yang hapus, saya akan coba lagi yang menambahkan data dengan kondisi yang berbeda. Misalnya ya, saya tambahkan
tambahkan lagi di sini contohnya ya. Contoh saja. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini saya pilih yang gambar yang lain. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, sebentar. Jadi kalau misalnya kita pilih foto, itu pasti filenya yang akan dicatat ya. Nah, tapi kalau kita nggak pilih foto, misalnya nggak mau pakai foto gitu, ini nggak ada pilihan. Lalu kita save. Otomatis kan tidak ada fotonya ya. Nah, kalau tidak ada fotonya, kalau kita lihat di sini, nah ternyata jadi ada no image. Nah, ini sebetulnya saya buat gambar yang apa namanya default ya, gambar defaultnya. Jadi di folder ini saya sudah siapkan sebuah file namanya no image no underscore image.jpg. Nah, di sini digunakan untuk yang tidak ada fotonya. Nah, tidak ada fotonya itu dia langsung otomatis ambil ke sini gitu. Nah, lalu tapi bisa diganti. Jadi kalau misalnya mau sekali waktu mau diganti isi tampilan ini ya bisa tinggal di edit aja sama seperti tadi, tinggal diedit. Nah, ini kan no image ya gitu. Sekarang misalnya saya ganti ya dengan yang ini, yang user 8, simpan. Nah, ini sudah diganti. Nah, ini kan sudah ganti. Lalu kalau dilihat di sini juga sudah ada penambahan nih, satu lagi sudah ada penambahan. Nah, itu fiturnya. Sekarang kita akan hapus. Nah, untuk hapus sih mungkin harus lihat seperti ini ya biar kelihatan prosesnya ya. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Misalnya saya akan menghapus yang ini nih, yang Denny ya. Denny itu kan dia avatar yang ini kan ya, yang 6. Nah, ini kalau saya hapus di sini, langsung saya klik di sini. Oke. Nah, dia langsung menghapus filenya ya, menghapus filenya. Setelah dia menghapus filenya, dia akan mengupdate database-nya. Jadi kalau ini kan database-nya yang ada sebelumnya ya. Yang ada sebelumnya kan ini ada yang Denny ya. Denny harusnya sudah tidak ada. Kalau kita refresh kita refresh. Nah, ini terlihat yang Denny sudah tidak ada, terus yang Yono ini adalah yang barunya ya. Barunya seperti itu. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini akan saya bahas ininya apa namanya? Skripnya ya, gitu ya. Skripnya akan saya bahas. Jadi ada beberapa perubahan apa namanya? Perubahan di aplikasinya di bagian tambah, bagian detail, lalu delete sama bagian apa namanya? Edit ya. Di sini ada edit. Nah, kita langsung aja ke scriptnya ya. Masuk ke CI. Yang pertama kita buka adalah di application controllers admin karena awalnya biasanya mulai dari sini semua. Nah, kalau lihat di sini ini sama ya, dia akan memanggil kalau untuk si function index-nya itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena dia hanya isinya hanya ngeload si file mahasiswa.php ya. Nah, ada di view, kita lihat dulu, buka dulu ya si mahasiswa.php-nya. Adminnya juga saya buka dulu. Nah, ini. Oke. Nah, di sini untuk di mahasiswa itu sendiri sebetulnya tidak ada perubahan untuk di tampilan awal. Untuk tampilan awalnya tidak ada perubahan, tapi karena ada untuk fitur salah satu update berarti ditambahkannya di modal. Sekarang kan penambahannya ada di sini ya. Nah, ada di sini ya, ada di ketika saya klik tambah data ya. Nah, ketika saya klik tambah data, nah di sini
ada fitur untuk upload foto. Nah, berarti saya menambahkan input baru di sini ya, input baru di sini. Nah, karena posisinya di sana berarti saya berada di bagian modalsnya ya. Di bagian modalsnya. Sebentar, tadi ada gambar yang lengkap. Oh iya, ininya ketinggalan. Tadi ada garis jadi kelihatan. Nah, lihat ya, ini yang modal ya. Modalnya karena berada di input input data ya, form input data. Nah, penambahannya kita tinggal sisipkan aja yang ini ya. Sisipkan yang ini. Nah, ini bikin form group lalu bikin input baru. Nah, si input type-nya bertipekan file karena di sini dia berfungsi untuk mencatat informasi file yang akan diupload gitu. Nah, di sini penambahannya, jadi untuk labelnya ini ya, upload foto, lalu di sini input type-nya adalah file. Nah, setelah itu, setelah kita bikin input type-nya file, jangan lupa dikasih nama ini karena berhubungan dengan identitas variabel ya. Variabelnya adalah variabel foto. Kalau ini sih kelasnya untuk tampilannya. Nah, ini variabel foto berada di form ini, lalu ketika dieksekusi ya, ketika dieksekusi di sini ada dia ngebuka ke admin tambah ya. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Yang berbedanya apa? Saya harus pakai form open multipart. Nah, ini dia. Berbeda kalau yang sebelumnya kan hanya form saja, terus pakai post. Nah, ini saya harus pakai fungsi ini supaya si filenya bekerja. Kalau misalnya pakai form aja dia nggak akan bekerja, dia errornya dia nggak bisa baca ketika ngebuka informasi si filenya. Jadi saya menggunakan yang form open multipart. Nah, ini untuk awal formnya. Nah, untuk awal formnya seperti ini. Lalu pas bagian bawahnya yang untuk penutupan close formnya juga menggunakan perintah PHP ya. Jadi pakai echo close form kayak gitu. Nah, ini memungkinkan seperti ini ya. Jadi supaya si filenya bisa kebaca, harus pakai multipart form. Kalau misalnya nggak menggunakan open form multipart ini, dia nggak akan berhasil untuk si pencatatan filenya seperti itu. Nah, ini admin ya dikirim ke fungsi tambah di controller admin. Nah, kita lihat di sini fungsi tambah. Nah, ini kan ya, kan dia kirim sama, dia mengirimnya post. Kalau misalnya perintahnya open multipart itu sama, dia post juga pengirimannya. Nah, di sini ada variabel-variabel yang sebelumnya. Nah, ada variabel baru berupa foto. Nah, foto di sini dia agak berbeda, bukan pakai post, tapi yang dicatat adalah files, karena yang mau kita ambil adalah informasi si filesnya. Nah, ini fungsi apa fungsinya? Bagian khusus untuk ngupload data di sini. Ada beberapa tahap. Tahap pertama kita simpan dulu ya, simpan dulu informasi filenya di sebuah nama sebuah variabel ya, sebuah variabel. Lalu yang kedua kita setting ininya path-nya. Kita setting path-nya. Nah, kalau di sini kan saya bikin untuk path-nya upload path ada titik terus slash aset foto. Nah, ini wajib wajib folder fotonya wajib ada dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin seperti ini, pastikan kita bikin folder fotonya ya. Nah, ini folder foto yang tadi saya lihat, yang saya Nah, ini ada aset, ada foto. Jadi kita bikin dulu, kita bikin folder foto dulu harus sama persis penulisannya ya, jangan sampai salah. Kalau ini huruf kecil foto, berarti di sini juga sama huruf kecil, karena di sini hubungannya sama variabel. Kalau di PHP. Nah, ini harus dibuat berhubungan dengan lokasinya, ya, berhubungan dengan lokasinya. Nah, lalu di sini ada allow types. Allow types di sini adalah data maksudnya extension yang bisa diupload. Jadi kalau misalnya kita setting ini allow types ini,
yang bisa diupload adalah file JPG, PNG, dan GIF. Ya. Selain file itu, dia tidak akan bisa diupload, dia akan jadi gagal upload. Nah, ini untuk settingannya. Jadi sebenarnya bisa kita juga ngupload file yang lain seperti doc ya, gitu ya, dokumen gitu ya, atau misalnya Excel gitu, itu juga bisa. Tinggal kita tambahkan aja di sini atau PDF ya, bisa juga seperti ini. Tapi kan tujuannya kita ingin mengupload foto, jadi hanya file gambar saja yang bisa diupload. Ini filternya. Nah, selanjutnya untuk setelah kita setting path dan filternya, minimal inilah settingannya. Nah, minimal settingannya ini, selanjutnya kita ada perintah load library. Kita load library khusus untuk upload ya. Nah, load library upload ini dia akan membaca config yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi ini parameternya ya, parameternya nama si library-nya upload, lalu di sini config-nya. Nah, ini setelah ini dieksekusi, lalu ada filter di sini ya. Ada filter di sini. Ada filter di sini sebetulnya nggak harus ada nih, nggak perlu kayaknya. Nah, di sini ada perintah, ada filter di sini filter. Jadi kalau logikanya begini, kalau misalnya dia gagal upload ya, nah ini kalau misalnya dia gagal upload, maka keluarkan pesan upload gagal dan variabel foto ya, variabel foto ini isinya adalah isinya atau informasi filenya adalah berupa nama file no underscore image. Jadi ini sebetulnya logika yang berjalan kalau misalnya gagal upload atau tidak mau upload foto. Jadi kalau tidak mau upload foto, dia akan otomatis secara default mengambil apa namanya gambar dengan nama ini ya, no image. Tapi kalau dia berhasil ya, kalau dia berhasil maka si variabel foto tersebut ya, nah variabel foto tersebut akan diisi dengan nama file yang diupload tersebut ya. Yang kita upload itu nama filenya apa? Jadi yang diisi nama filenya aja. Jadi terjadi update data juga. Kalau yang pertama kan update datanya kita ngambil ininya saja, apa namanya? Informasi keseluruhan dari si filesnya gitu ya. Nah, setelah ini dieksekusi yang do upload ya, do upload kan ini foto tetap dipanggil ya nih, tetap dipanggil. Nah, ketika ini sudah dieksekusi, maka si variabel fotonya di-update isinya. Apabila dia tidak mencantumkan gambar, maka dia akan namanya jadi no image. Tapi kalau dia mencantumkan gambarnya, misalnya mencantumkan filenya, dia akan isinya berupa nama file saja. Nah, seperti itu. Nah, berupa nama file saja. Nah, karena setelah ini baru proses untuk update database-nya. Nah, kalau ini kan baru update filenya saja. Kalau sampai sini ini baru update filenya saja yang berada di directory. Nah, setelah ini baru tahap selanjutnya adalah packaging data ya, packaging data yang tadi foto ini ya berpasangan dengan apa namanya variabel foto. Nah, ini kan field ya, field yang ada di database. Nah, setelah di package lalu dikirim ya, dikirim ke model mahasiswa untuk dieksekusi. Nah, uniknya di CI ini kita tidak perlu merubah program yang ada di model ya, yang ada di model. Jadi kalau dibuka ya, kalau dibuka model, nah ini model di sini tidak ada perubahan untuk input data. Jadi perintahnya tetap ya insert tabel data. Dia tidak ada. Yang dikirim hanya data parameter nama tabelnya dan package datanya. Jadi yang perubahannya ada di sini aja. Nah, itu lebih enaknya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan PHP native ya, itu kan kita untuk input data pakai perintah SQL ya, insert into gitu. Ini satu-satu dirubah. Nah, kalau yang di CI kita cukup nge-setting si datanya saja, lalu perintah SQL-nya kita nggak harus rubah karena sudah diwakilkan dengan function seperti itu. Nah, ini functionnya yang tadi ya, yang mahasiswa. Jadi tidak ada perubahan. Nah, kita balik lagi setelah berhasil dieksekusi, dia akan nge-redirect ke admin index lagi. Nah, oke. Saya akan bahas dulu sedikit ini tentang si filternya nih. Ini ada logic filternya. Di sini sebetulnya ada perintah ya. Ini ada operator logika. Ini kan not ya. Nah, sementara ini yang this upload, do upload ini adalah
suatu perintah juga yang untuk melakukan proses upload datanya. Nah, kenapa di sini ini dijalankan dulu? Maksudnya if ya, if jika perintah ini berjalan dengan baik gitu ya. Jika perintah ini berjalan dengan baik, maka kan berhasil ya uploadnya. Tapi kalau misalnya perintah ini tidak berjalan dengan baik, ya, yang dimaksud dengan berjalan dengan baik itu apa? Kalau misalnya tidak ada file fotonya gitu ya, file fotonya nggak ada gitu ya, gagal lah, gagal. Nah itu berarti kan nggak ada yang diupload. Kalau nggak ada yang diupload ya kita arahkan ke sini ke no image. Nah seperti itu. Nah terus kan logiknya begini, jalankan perintah ini. Kalau misalnya dia berhasil berarti dia sukses. Tapi di sini depan ada not ya. Jadi logika dari if ini adalah jika kita gagal gitu. Jadi jika si perintah ini gagal, maka apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah yang ini. Ya, yang dilakukan adalah perintahnya seperti ini. Sementara kalau yang dia berhasil berarti kan else-nya. Ya, berhasil itu berarti yang bukan not-nya, bukan not. Nah, berarti ini yang berhasil. Jadi kalau berhasil ini yang dijalankan. Nah, jadi logikanya agak sedikit muter-muter nih, terbalik lah ya. Jadi kalau bisa diterjemahkan, jika uploadnya gagal, ya maksudnya jika si perintah uploadnya tidak bisa berjalan dengan baik atau dalam artian image-nya nggak ada gitu ya, nah itu bisa diarahkan ke no image JPG seperti itu. Oke, itu untuk bagian yang tambah data ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya mengenai programnya. Sebelum saya akan bahas yang lain, yang edit sama yang view datanya. Silakan. Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lain? Ada? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, oke, nggak ada yang bertanya. Jadi saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke fitur yang ini, fitur untuk yang view data ya, untuk yang detail. Nah, ini kan kalau diklik detail, dia akan menambahkan ini. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk detail ini kan nanti balik lagi ke indeks. Indeks dia akan ngeklik yang tombol detail ya. Nah, nih. Nah, ini kan ya tombol detail. Nah, tombol detail dia akan memanggil controller detail dan mengirim ID mahasiswa karena yang diperlukan informasi ID yang akan ditampilkannya. Nah, di sini akan ngebuka nah ini akan memanggil function detail. Nah, si function detail itu sendiri tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan karena perubahannya ada di file detail underscore mahasiswa. Nah, di sini file detail mahasiswa di sini ya. Review-nya. Nah, review-nya itu hanya menampilkan informasi si gambarnya. Nah, karena untuk menampilkan gambar berarti ini ada satu tag ya, nah satu tag tambahan, satu TR lagi tambahan. Di sini yang ditampilkan adalah image, makanya di sini tagnya adalah img src. Dari sini terus yang ditampilkan juga kan kalau image itu dia akan melihat berada di mana si filenya, makanya diarahkan ke base URL aset foto ya. Nah seperti itu. Ini untuk path-nya, untuk path awalnya, terus di akhir juga digabung dengan echo lagi untuk menampilkan si nama filenya. Ini kan untuk detail, lalu foto-foto yang ditampilkan seperti itu. Nah, sementara ini lebar dan tingginya ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini kalau saya kebutuhannya kecil ya cuma segini aja, tapi bisa kita atur. Nanti kalau misalnya kita nggak atur lebar sama tingginya itu langsung otomatis ngambil lebar dan tinggi dari si file tersebut. Nah ya, itu nanti tampilannya jadi kurang teratur kalau misalnya beda-beda ukurannya. Jadi langsung dibikin ukurannya dulu di sini supaya
tampilannya sesuai dengan ya seragam lah ya, seragam dengan tampilan yang lain. Nah, itu tambahannya untuk di detail mahasiswa, karena kan kalau kita lihat di sini dari function detail itu juga apa, dia ngambil ke model mahasiswa detail data ini juga tidak ada perubahan, hanya karena fungsinya hanya memanggil data aja. Nah, terus hasilnya kan nanti disimpan di sini lalu di load ya, di load view. Nah, ini kan apa namanya parameternya ya. Ini parameter, bukan parameter, maksudnya apa namanya, indeks ya, indeksnya, indeks array-nya lah, indeks array-nya yang nanti akan dibaca di sini ya. Nah, ini yang akan dibaca di sini. Nah, kan seperti yang minggu lalu itu saya jelaskan kalau yang di bagian ini dia tidak menggunakan for each, tapi bisa langsung seperti ini ya. Nah, itu alasannya kenapa jadi detail. Makanya di sini juga dilanjut ya, di sini detail foto sama gitu ya. Nah, itu untuk penambahan di bagian detail mahasiswa. Jadi nggak terlalu banyak berubah kalau untuk si detail mahasiswa. Nah, kembali ke aplikasinya. Ini kan cuma ada tampilan seperti ini, image src. Nah, kemudian yang ke delete ya, delete data. Nah, delete data, nah ini ada perubahannya. Bagian delete data, nah ini ada. Kita lihat di admin, nah kan mahasiswa itu yang apa namanya, view mahasiswa itu ketika klik tombol delete data, gitu ya, maka dia akan apa namanya, nah dia akan memanggil controller admin dengan fungsi hapus, lalu ID-nya juga dikirim. Nah, itu yang diperlukan. ID-nya dikirim karena untuk mengambil ID mana yang akan di-delete. Nah, cuma di sini ada beberapa proses. Ya, proses untuk yang delete itu, kita lihat delete. Nah, di sini ada beberapa proses, ada 2 proses paling tidak ya. Ada 2 proses. Proses yang pertama adalah kita harus pastikan si filenya, file yang berada di direktori aset tersebut itu dihapus ya. Itu dihapus. Nah, ini perintahnya untuk menghapusnya. Nah, agar tidak salah menghapus ya otomatis kita harus tahu file apa yang nama filenya gitu ya. Nama file yang mau dihapus itu apa. Makanya di sini saya bikin sebuah apa namanya? Sebuah fungsi lagi dengan nama get foto. Artinya di sini saya mengambil informasi untuk nama fotonya. Nah, nama fotonya saya ngambil informasi nama fotonya. Ini get foto, lalu yang dikirim parameternya ID karena tadi kan sudah ada pengiriman ID-nya. Nah, sekarang kita lihat di mahasiswa, ini get foto ya, get foto mahasiswa, klik. Nah, ini function barunya get foto. Nah, ini kan pakai ID ya. Nah, di sini perintah-perintahnya agak sedikit berbeda karena kalau yang kemarin-kemarin itu langsung ya get itu langsung. Kalau sekarang ini ada beberapa urutan, ada select, from, where. Nah, di sini kan sebetulnya kalau dilihat ini mirip dengan perintah-perintah SQL ya, mirip dengan perintah SQL untuk select data gitu. Nah, cuma di sini kalau di CI fungsinya dipisah-pisah. Jadi bisa kita pakai yang ini, bisa juga misalnya pakai yang atas nih, yang get. Cuman bedanya apa? Kalau get TB mahasiswa, yang ini yang seperti yang tampil data, ini sama aja dengan select bintang gitu ya. Ini berubah jadi bintang, from-nya tetap ya TB mahasiswa, where-nya ya ini where-nya. Nah, itu kalau yang pakai, atau nggak ada where-nya gitu kalau untuk yang hanya get saja. Tapi kita bisa tambahkan juga si perintah tersebut ya sebelum kita mengeksekusi perintah get-nya. Nah, ini urutannya. Jadi select foto itu adalah berarti hanya ngeseleksi satu field saja dengan nama foto. Lalu from ini tabelnya, dan where itu adalah kriterianya. Jadi di mana field ID itu isinya adalah variabel ID atau dari parameter ID. Jadi ini kayak ID sama dengan inilah ID, nah seperti itu. Nah, setelah komplit ininya,
setelah komplit si urutan apa namanya SQL-nya, SQL statement sudah komplit, baru dieksekusi untuk get-nya, baru dieksekusi this db get dieksekusi. Nah ini perintahnya sebenarnya cuma sampai sini aja. Nah karena si perintahnya sudah dieksekusi, dia perlu wadah untuk ditampung itu di mana? Berarti harus ditaruh di sebuah variabel. Dan bentuknya mau seperti apa? Kalau misalnya yang di atas itu saya pakai yang result ya, pakai yang result itu berarti semua hasil dari si seleksi tersebut itu yang ditampilkan. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa yang terpilih itu cuma satu record saja, kita nggak harus pakai result, yang digunakan adalah row. Nah, jadi ada beberapa fungsi yang dijalankan dalam satu baris. Ada fungsi get dan fungsi row. Fungsi row itu sendiri untuk menseleksi dari hasil get ini hanya satu folder, hanya satu record saja, satu baris record. Nah, hasil dari satu baris record ini ditampung di sebuah variabel. Nah, namanya variabelnya ini query. Kebetulan namanya query ya. Saya nulisnya kayak gini. Ini sebenarnya nama variabelnya boleh bebas ya, nggak harus seperti ini. Cuman supaya lebih apa namanya lebih enak aja sih namanya query. Nah, si query tersebut lalu di return, dikembalikan, nilainya dikembalikan di return. Nah, di return ya dikembalikan ke mana dikembalikannya. Nah, di return dikembalikan ke yang memanggil pertama kali ya, yang memanggil pertama kali. Nah, yang memanggil pertama kali itu yang siapa? Ya ini, si admin ya, controller admin yang tadi. Nah, ini yang get foto. Jadi teknisnya setelah dia dapat datanya, dia akan return ke nama function ini, langsung masuk ke sini. Jadi si satu blok ini nih yang get foto ya, get underscore photo ID ini nilainya berubah karena sudah mendapatkan informasi dari function tersebut, ada return ya. Nah, nanti isinya ini adalah berupa apa namanya? Ini berupa row tadi ya, satu baris tadi informasi. Tapi karena di situ hanya ada satu field foto. Nah, saya taruhnya di sebuah apa namanya? Array ya, sebuah variable array. Nah, ini sudah ditampung ya. Kalau sudah ditampung karena sudah di return. Nah, tahap selanjutnya adalah penghapusan si filenya. Nah, kan kita sudah tahu nama filenya dari sini ya, dari data. Nah, kita tentukan lokasinya, path. Nah, lalu fungsi selanjutnya adalah untuk menghapus atau perintahnya seperti ini. Add unlink path ya, path-nya adalah yang ini, ya digabung. Dan data foto. Nah, ini kan. Nah, sebetulnya mau ngejar nama ini. Ini dihubungkan. Foto ini dari mana? Ini kan adalah nama field-nya. Nama field yang tadi kita seleksi. Lalu yang perintah dot ini adalah menggabungkan string. Jadi sebetulnya ini berupa string. Kalau data terus ada panah seperti ini berarti kan isinya juga kan berupa string. Nah, kalau dot ini kan adalah penggabungan string ya kalau di PHP. Jadi digabungkan string yang ini digabungkan dengan string yang ini. Terus di sini path-nya kan ini dot ya. Dot ini sebetulnya root directory atau sama aja dengan base URL. Sama aja dengan base URL. Jadi kalau dot ini sama aja dengan base URL atau sama dengan root directory. Jadi root directory aset foto. Nah, seperti itu. Nah, ini proses pertamanya. Jadi hapus dulu si filenya. Filenya secara fisik dihapus dulu. Nah, setelah dihapus secara fisik, baru tahap selanjutnya adalah menghapus datanya. Jadi menghapus datanya. Nah, menghapus datanya ini tidak ada perubahan script ya. Sama seperti yang minggu kemarin untuk menghapus data. Ya, ini tetap ID yang dikirim untuk where-nya ya, karena bentuk where itu bisa kayak tadi ya, bisa langsung koma atau bisa seperti ini ya. Berupa array juga bisa seperti ini. Jadi nanti tinggal dikirimkan untuk hapus datanya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk hapus datanya. Nah, ini ya. Nah, hapus datanya tidak ada perubahan. Where-nya tetap ditangkap, lalu di sini diakhiri dengan perintah delete. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini apa cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya lanjutkan lagi.
Oke, Lanjut aja, Pak. kita lanjutkan. Baik. Ya, Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti kalau tidak ada yang jelas langsung aja bertanya ya. Jadi supaya bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita baik ke ini ya. Tadi kan sudah ya detail, lalu delete sudah. Nah, sekarang yang editnya. Nah, yang editnya yang seperti ini ya. Ini edit kan ya. Kita akan ngebuka edit. Nah, kalau yang edit seperti ini berarti ada beberapa proses logikanya lah. Proses logikanya apa? Logik prosesnya adalah kalau mau edit data berarti ada file baru ya, ada file baru yang akan diupload gitu ya. Ada file baru, nama file baru yang akan diupload. Lalu file lamanya juga harus dihapus ya kan? File lamanya harus dihapus. Nah, setelah bentuk ada file barunya tersimpan di folder lalu file lamanya dihapus, baru selanjutnya adalah mengupdate si database-nya gitu. Nah, itu jadi ada 3 tahap nih. Kalau di sini untuk diedit ini ada 3 tahap. Kalau yang di delete itu kan cuma 2 tahap ya. Jadi cuma menghapus secara fisik lalu menghapus secara di database juga gitu. Kalau di sini berarti dia menghapus secara fisik, terus file barunya tersimpan. Nah, informasi file barunya disimpan di database dengan perintah update. Nah, seperti itu. Oke, urutannya ini kalau dibahas mulai dari sini ya, dari mahasiswa, edit, dia akan memanggil si controller admin edit. Nah, ini dia akan memanggil function edit. Nah, function edit di sini juga tidak ada perubahan. Dia akan memanggil informasi data yang akan ditampilkan ya. Setelah informasi datanya disimpan, ini dapat didapatkan, ini kan sama ya perintahnya untuk edit data ya. Nah, setelah ini edit data untuk di MV juga tidak ada perubahan ya, masih edit data juga, masih get where gitu, tidak ada perubahan. Nah, lalu di load file edit.php-nya. Nah, ini ya, file edit.php-nya kita buka. Nah, dari edit.php-nya ini juga ada penambahan label ya, penambahan input ya, penambahan input form. Dan ada perubahan karena di sini edit itu mirip dengan insert, maka yang formnya juga tetap ya harus saya ganti ya. Formnya tetap diganti dengan form open multipart. Ya, ini sama. Tapi ini perintahnya ya ini sama ya, ini arah perintahnya seperti ini. Terus yang close formnya juga sama di sini di bawah. Nah, penambahannya adalah tag yang ini. Satu tag ini untuk form foto. Nah, perhatikan di sini ada 2 input data ya. Ada 2 input data yang diambil, yang dibuat ya, yang dibuat. Yang pertama ya, ini inputan untuk mencatat nama file yang lamanya. Jadi makanya saya bikin sebuah inputan tapi hidden ya, di hidden. Filenya di si inputnya di hidden, tipenya tipe hidden. Lalu nama variabelnya adalah old photo. Jadi fungsinya adalah si variabel ini untuk mencatat informasi dari nama file yang sebelumnya apa. Nah, jadi di sini ada value-nya. Nah, value-nya langsung PHP MHS foto ya, MHS foto. Jadi si informasi dari database ya, field foto disimpan di old photo. Nah, kemudian ini kan untuk yang pertama yang inputan. Jadi ini nggak tampil ya, karena dia tipenya hidden. Terus selanjutnya kan tipe hidden ini juga maksudnya ada maksudnya sebelum input hidden juga ada perintah untuk menampilkan gambarnya ya. Nah, ini untuk menampilkan gambarnya src base URL aset ya, aset foto, terus tampilkan gambarnya. Ini lihat nih, ini kan nama file juga sama ya, nama file sama seperti yang ada di sini. Nah, saya perlukan untuk menampilkan ini karena kan kalau ini tidak ada variabel yang dikirim ya. Kalau untuk src ini kan tidak ada variabel yang dikirim ke file controller tujuan gitu. Jadi harus dicatat di sebuah variabel supaya terkirim si informasinya seperti ini. Nah, setelah ini dicatat baru ada inputan baru seperti yang di insert tadi, ada tipe file. Lalu namanya adalah foto.
Jadi nanti ada old foto, ada foto yang dikirim ke controller admin ya, controller admin. Nah, dari sini setelah apa namanya? Setelah saya tambahkan di sini kan ketika diklik dia akan memanggil edit ya. Nah, dia akan memanggil edit. Kita lihat dulu nih form close-nya, dia akan memanggil bukan edit, dia akan memanggil ini nih, admin update ya. Admin update. Nah, kita lihat di sini ada admin update. Nah, ini. Nah, admin update ini tadi saya jelaskan juga logikanya dimulai dari kita harus menyimpan file barunya, terus kita menghapus file yang lama, dan selanjutnya kita update database-nya. Nah, ini langkah yang terjadi. File foto variabel foto ini dia mencatat files baru ya, data file baru. Nah, data file baru ini eksekusinya sama dengan yang di insert tadi ya, sama dengan yang di insert tadi. Oh, ini masih ada die, harusnya dihilangkan, nggak perlu ada die di sini. Nah, upload ya, perintahnya sama ya, pakai upload path-nya ditentukan, terus allow types-nya juga sama ditentukan, lalu load library-nya ya, lalu load library-nya. Aduh, ini ada suara-suara berisik. Kita lanjutkan ya. Baik, sebentar. Ini suara saya masih terdengar jelas nggak? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Mudah-mudahan nggak keganggu nih dengan di lingkungan sini ada yang apa namanya sedang bekerja juga. Ya, saya lanjutkan ya. Di sini ada yang pertama ya. Yang pertama itu ada upload data dulu ya. Nah, upload datanya dulu. Si upload datanya perintahnya sama kayak insert ya, set path, terus set allow type, lalu pakai if-nya juga. Ini sama persis lah, copas dari yang atas gitu ya, sama persis untuk si upload datanya. Nah, setelah si proses upload data selesai ya, setelah proses upload data ini selesai, baru kita proses kehapusnya ya, menghapus foto. Nah, untuk hapus foto ini sama seperti yang delete tadi ya, sama seperti yang delete tadi. Nah, cuma informasinya kan pakai yang old photo ya. Nah, jadi kan old photo diambil, this input post ini tetap nih ngambil dari informasi si old fotonya yang dikirim dari si file edit ya, edit.php. Nah, yang dikirim dari file edit.php. Nah, di sini ada filter. Ada filter, ada if di sini. Ada filter jika ya, jika nilai dari si old fotonya itu isinya bukan no image ya. Artinya saya ingin mengamankan ya, saya ingin mengamankan file ini nih, no image. Kalau file no image kalau misalnya si variabel old fotonya itu no image ya, berarti jangan dihapus. Kalau dihapus nanti malah hilang ya, malah hilang si file no image-nya. Kalau hilang kan berarti kita nggak bisa pakai lagi secara default. Nah, jadi di sini dibikin if ya untuk memfilter perintah tersebut. Nah, di sini perintahnya juga pakai not ya, not sama dengan artinya kan di sini jika old variable old foto ini bukan ya, isinya bukan gitu, not sama dengan ya, tidak sama dengan. Bukan isinya adalah no underscore image. Jadi kalau bukan ini maka hapus gambarnya. Jadi ini logikanya terbalik ya. Bukan all photo sama dengan no image, berarti kan logiknya kan kalau misalnya all photo sama dengan no image berarti kan tidak ada perintah apapun. Makanya supaya ada perintah apapun berarti dibalik, jika all photo isinya bukan no image maka hapus gitu ya. Makanya di sini ada perintah, ada catatannya. Jika foto bukan no image maka hapus. Nah, setelah jika si if ini memenuhi syarat ya, ketika diperiksa bahwa si old photo itu udah memiliki nama selain no image, berarti dieksekusi perintahnya. Sama seperti yang di delete tadi, ada path-nya, ada yang old photo. Nah, si old photo kan informasi si namanya ya, informasi si namanya. Nah, ini setelah dieksekusi berarti langsung otomatis kehapus. Nah, itu yang terjadi. Jadi prosesnya ada dulu ya, si filenya diupload dulu. Setelah filenya diupload baru apa namanya?
di delete ya, di delete. Nah, baru si langkah ketiga setelah kita menghapus fotonya secara fisik, di sini kita update tabelnya ya, update tabelnya. Nah, kan update tabel biasa ya di sini package dulu datanya. Nah, ada penambahan field foto ya, foto di update. Sama seperti yang insert tadi ya, yang insert tadi juga sama kan ada penambahan ini. Jadi ini perhatikan di situ. Oke, nah ini penambahan kalau where-nya tetap untuk ID-nya karena untuk menentukan ID mana yang di-update. Nah, setelah itu ke sananya seperti M mahasiswanya tidak ada perubahan. Untuk M mahasiswanya tidak ada perubahan, itu langsung memanggil si update data. Ya, nah update data ini tidak ada perubahan langsung. Nah, lalu ya sudah, dia langsung terupdate. Cuman logiknya itu ya, logiknya seperti itu. Oke, nanti setelah dia dijalankan, update dijalankan, baru dia nge-redirect ke halaman pertama lagi. Dia akan nge-redirect ke halaman pertama lagi ke admin index. Nah, seperti itu. Oke, nah itu sudah selesai ya proses untuk si editnya. Jadi kalau untuk simpan resetnya sama aja ya, seperti yang sebelumnya tidak ada perubahan. Nah, itu ya apa namanya? Skripnya sudah saya jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya yang kurang jelas, boleh silakan saya persilakan untuk bertanya dulu. Oke, ada yang bertanya? Mudah-mudahan jelas. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, cukup jelas ya. Kalau misalnya nanti ketika kalian coba terus menemui kendala, silahkan kontak saya aja ya. Nanti saya jelaskan kalau ada yang kurang dimengerti. Nah, sebetulnya materinya sudah selesai ya, yang kita bahas sampai sini. Untuk si upload file, ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, ya mungkin saya akan bahas sedikit tentang tugas yang kemarin ya. Nah, untuk tugas yang kemarin itu memang sudah ada yang masuk, ya memang ada yang minimal 2 gitu ya. Tapi jangan maksain juga ya, jangan maksain si tabelnya hanya 2. Kalau misalnya si sistem informasinya ternyata membutuhkan 3 gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, kalau untuk sistem informasi penjualan, nah penjualannya katakanlah penjualan buku gitu ya. Nah penjualan buku, nah otomatis kan itu paling tidak ada 3 tabel kalau untuk proses penjualan. Kenapa ada 3 tabel? Nah tabel yang pertama untuk usernya, username-nya, terus tabel keduanya untuk si pencatatan ininya apa fakturnya, ya pencatatan fakturnya. Nah tabel yang ketiganya adalah untuk detail gitu, untuk detailnya. Nah, itu kan untuk si proses kalau untuk jual beli transaksi. Itu juga kalau misalnya yang peminjaman buku, kalau perusahaan juga sama. Itu paling tidak ada 3 tabel, nggak mungkin 2. Kenapa logikanya kalau 2? Kalau hanya 2 tabel, kalau misalnya si penjualan atau si pembelian itu hanya dicatat di dalam 1 tabel, berarti sudah pasti si database-nya ada redundansi, ada duplikasi data. Karena akan ada nama misalnya nomor faktur yang sama ya di beberapa untuk mencatat barang yang dibeli. Jadi kalau misalnya barangnya satu nomor faktur satu barang itu bisa untuk 1 tabel. Seperti misalnya jual beli
motor lah ya, motor atau kendaraan atau mobil, itu kan satu faktur pasti satu data. Tapi kalau misalnya kita katakanlah jual beli beli buku gitu ya, itu kan nggak mungkin satu faktur satu buku gitu. Apalagi satu faktur satu buku satu hari gitu. Kadang-kadang ada yang si primary key-nya itu malah tanggal, itu hati-hati juga. Jadi primary key kalau jadikan tanggal tuh artinya kan tidak boleh ada duplikasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu diperhatikan juga untuk si project-nya. Karena nanti bakal terjadi kendala ketika sudah mulai membuat si rancangan tampilan. Oke, database-nya sudah ada seperti ini. Tapi ketika masuk ke rancangan tampilan pasti mentok tuh ketika tabelnya hanya 2 kalau untuk yang sistem informasi yang sebetulnya membutuhkan 3 tabel. Jadi jangan maksain yang harusnya 3 jadi 2 gitu ya. Kalau memang sistem informasinya butuh minimal 3 ya udah bikin 3 aja. Gitu ya. Nah, ini kan saya udah bisa baca sampai sana. Nanti untuk si project-nya sendiri tetap ya di-upgrade atau di-update ya informasinya. Maksudnya tetap dijalankan, maksudnya tetap dikerjakan. Apabila nanti ternyata si database-nya ada perubahan nih Pak gitu ya. Ya silahkan. Misalnya mau ditambahin tabelnya atau mau tambahin field-nya atau dirubah itu silahkan. Ini hanya si tugas kemarin itu hanya untuk membuat gambaran saya sampai sejauh mana pemahamannya tentang database. Karena ketika kita membuat project, apalagi project yang berhubungan dengan database, ya ilmu-ilmu yang di basis data itu dipraktekkan ya, maksudnya digunakan gitu. Jadi bukan hanya sebatas ini hanya mata kuliah web gitu. Jadi kaidah-kaidah basis datanya tidak diperhatikan itu salah juga ya, karena sebetulnya si project itu sendiri kan pasti menggunakan basis data. Nah, otomatis si basis datanya harus sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari juga begitu. Nah, itu untuk sekilas untuk tugasnya. Nanti ada tugas tambahan, tugas lanjutan lah, bukan tambahan sih. Lanjutan ya, karena tugas akhirnya adalah si project-nya. Mungkin minggu depan lah, minggu depan akan ditugaskan lagi tentang si rancangan tampilannya. Jadi dari sekarang sudah mulai diperhatikan nanti membuat apa ya si tampilannya dari database yang ada seperti itu. Tapi sekarang untuk minggu ini belum ada tugas dulu, nanti minggu depannya lagi baru saya buat tugasnya lagi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai materi atau tugas, silahkan. Ini lumayan agak banyak ya yang dari kelas lain ya. Ada beberapa orang dari kelas lain. Nggak apa-apa sih kalau untuk kuliah ya, nggak masalah. Oke, cukup jelas ya materinya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini ya, untuk sebagai catatan perkuliahan hari ini. Silahkan di open video dulu. Oke, siap ya. Oke, yang halaman pertama dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, nanti di sini yang kedua, sebentar. Ya. Halaman keduanya. Siap. 1, 2, 3.
Sebentar. Ini karena banyak yang masuk, jadi harus ada 3 screenshot. Biar nama-namanya kecatat. Oke, sudah ya. Sudah saya screenshot semua yang hadir juga. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya cukupkan ya pertemuan pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas online di pagi hari ini. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau tidak kalau misalnya ada yang menemui kendala ketika mencoba, silahkan langsung tanya saja ke saya. Nah, lalu kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan bahasan kita itu tentang tentang tabel kalau nggak salah, tentang tabel, jadi setelah lanjut ke sini maksudnya ke tabel, ke print kalau nggak salah, ke print. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi tentang proses print seperti itu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Saya close ya.